Heho Pop Gengs, kamu tahu ada sekitar 115 juta hewan yang digunakan manusia untuk sebuah eksperimen di dunia setiap tahunnya. Banyak ya? Semua hewan tersebut dieksploitasi atas nama sains. Beberapa di antaranya memang telah membuahkan hasil yang diklaim sangat berguna, namun tetap dinilai kontroversi. Dan tidak sedikit juga hanyalah tindakan konyol tanpa tujuan nyata. Seperti di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 2017, ada sebuah rumah sakit anak yang mengembangkan rahim buatan. Bentuknya terlihat mirip dengan kantung plastik. Namun ternyata plastik rahim itu terbuat dari campuran air hangat dan garam tambahan mirip dengan cairan amnion yang bertugas mendukung dan melindungi janinnya. Sistem ini lalu diberi nama BioBag. Untuk menguji keberhasilan rahim buatan tersebut, seekor anak domba yang lahir prematur dimasukkan ke dalam kantong selama berminggu-minggu. Umumnya, bayi domba yang prematur sulit untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Tapi ajaibnya, janin yang ada di kantong itu berkembang. Hari demi hari otaknya mulai tumbuh, bulunya juga tumbuh, menggeliat dan mulai terlihat belajar menelan. Bahkan saat setelah dilahirkan kembali, domba eksperimen itu sehat dan dapat berjalan dengan normal. Tujuan utama eksperimen ini adalah menggantikan rahim manusia jika seorang ibu melahirkan prematur. Nantinya, bayi bisa dimasukkan ke dalam BioBag untuk melanjutkan masa kehamilan sang ibu di luar rahimnya. Memang terdengar sangat luar biasa ya, tapi belum tentu bisa digunakan pada manusia. Sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1997, ahli bedah Harvard, Joseph dan saudaranya, Charles Vacanti, bersama dengan insinyur MIT Bobo Langer, bereksperimen untuk membuat bagian tubuh manusia di laboratorium. Ini mungkin terdengar sangat gila ya, tapi itu emang benar. Mereka menanamkan bentuk telinga manusia di punggung seekor tikus. Hah? Untuk apa? Untuk mengetahui apakah memungkinkan menumbuhkan bagian tubuh manusia. Agar nantinya mereka yang tidak memiliki telinga karena cacat genetik atau mengalami kecelakaan dapat ditumbuhkan kembali hanya dalam waktu beberapa bulan. Eksperimen itu sendiri memang berhasil, tapi sekaligus menimbulkan kontroversi. Mereka dianggap melampaui kuasa Tuhan dalam hal penciptaan. Kontroversi kedua, karena para peneliti itu menggunakan hewan sebagai eksperimen. Namun, Joseph Vacanti mengklaim dirinya tidak merugikan tikus itu sedikit pun. Mereka melepaskan telinga tersebut dari tikus, dan tikus tersebut menurutnya tetap hidup. Ya, meski disebut kontroversi, tapi Vacanti berdalih kalau lebih dari 1 miliar orang di bumi akan membutuhkan organ-organ baru. Kalau eksperimen yang satu ini adalah yang paling aneh sih. Seorang YouTuber asal Amerika sekaligus seorang insinyur bernama Alan Pan menciptakan kaki robot untuk ular. Alasannya, ular awalnya memiliki kaki, namun perlahan berevolusi dan menghilang. Ini juga menjelaskan kalau sel-sel yang pernah ditakdirkan untuk menjadi 2 kaki belakang ular malah diperuntukkan sebagai penis eksternal berpasangan yang disebut hemipenis. Nah, untuk itu, Pan ingin memberikan kesempatan pada ular untuk merasakan gimana sih rasanya punya kaki. Aneh, pastinya. Tapi Pan tidak sedang bercanda. Dia benar-benar membuatnya loh. Pan membuat sistem dari 4 kaki robot, masing-masing terhubung ke papan mengontrol. Keempat kaki dihubungkan dengan sebuah tabung agar ular bisa masuk ke dalamnya, dan sekaligus agar tidak memaksa ular masuk ke alatnya yang mungkin akan bertentangan dengan etika eksperimen. Meski berhasil, tapi sepertinya itu nggak terlalu penting bagi ular ya. Atau bahkan ular nggak butuh itu. Bener nggak? Oke, di sekolah kamu mungkin hanya diajarkan bagaimana sih perkembangan anak ayam dimulai dari dalam sel tunggal yang dibentuk oleh penyatuan 2 sel induk dari telur dan sperma. Tapi, kamu belum tahu kan bagaimana perkembangannya dari hari ke hari? Nah, ada nih sebuah eksperimen yang mencoba menjawab bagaimana anak ayam itu memulai kehidupannya.
Ia memulainya dengan membelah cangkang telur, mengeluarkan kuning telurnya ke wadah plastik dan disuntikkan dengan sperma. Setiap hari perkembangan telur ini menjadi ayam biasa bisa dilihat dengan jelas. Mulai dari awal ayam saat pertama masih tidak terlihat sama sekali hingga sudah memiliki jantung dan berdetak. Yang menarik dari eksperimen ini adalah ayam tersebut ternyata dapat hidup dan tumbuh sehat meski tidak dierami oleh induknya. Lalu pada tahun 1960-an, sebuah eksperimen aneh pernah juga dilakukan dan didanai oleh NASA. Eksperimen ini melibatkan seekor lumba-lumba untuk mengajarinya memahami dan bahkan meniru ucapan manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana manusia bisa berbicara dengan alien di masa depan lah. Hello. Selama 10 minggu, Margaret Howe yang bertindak sebagai peneliti tinggal dengan seekor lumba-lumba hidung botol bernama Peter. Margaret menghabiskan waktu di laut bersamanya. Pasangan ini mulai saling berhadapan selama percobaan dengan tinggal, tidur, mandi, makan, dan bermain bersama. Masalah pun muncul dan eksperimen tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Ini karena Peter ternyata jatuh cinta pada Margaret. Pada minggu keempat, Peter mulai terangsang secara seksual dengan menggoda, menggigit, dan menggosokkan kaki Margaret. Para ilmuwan lalu menghentikan penelitiannya dan memisahkan keduanya. Frustasi karena dipaksa berpisah, Peter pun menolak untuk bernafas secara normal. Tenggelam ke dasar tangki dan akhirnya mati diduga sebagai tindakan bunuh diri. Tapi eksperimen yang satu ini yang paling kontroversial. Pada tahun 1910, ahli biologi Rusia, Ilya Ivanovich Ivanov, mengklaim bisa menciptakan manusia kera. Anehnya, eksperimen tersebut disetujui oleh pemerintah Bolshevik. Hanya saja dana yang ia dapatkan gak cukup untuk membiayai operasional proyek dan biaya perjalanan. Setelah mencoba meyakinkan pemerintah Soviet, ia berhasil mendapatkan yang ia butuhkan, monyet, uang, dan pengetahuan. Di Afrika, Ivanov berhasil membuahi 3 simpanse dengan sperma manusia. Hanya saja, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Ivanov lalu berniat menginseminasi wanita Afrika dengan sperma simpanse tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Gila. Namun digagalkan oleh pihak berwenang. Ivanov pun lalu kembali ke Uni Soviet bersama dengan simpanse yang dibawanya untuk dilanjutkan penelitian. Hanya saja simpanse yang dibawanya mati di perjalanan sebelum dilakukan inseminasi. Belum sempat mewujudkan eksperimennya yang menyilangkan kera dan manusia, Ivanov pun meninggal dunia. Pada tahun 2010, para ilmuwan dari Universitas Pittsburgh menanamkan monyet dengan 2 chip otak. Menariknya, chip otak tersebut dapat menerjemahkan keinginan monyet untuk menggerakkan tangan sebuah tangan robot. Jadi seakan-akan tangan robot tersebut adalah tangan monyet itu sendiri. Chip yang ditanamkan menangkap perintah dari otak, kemudian mengirimkan pesannya kepada komputer. Nah, komputerlah yang mengatur tangan robot itu dan menggerakkan sesuai dengan perintah otak. Eksperimen tersebut berhasil, di mana monyet ini berhasil mengambil potongan-potongan marshmallow yang diberikan dengan menggunakan lengan robot tersebut di berbagai tempat yang berbeda.